Pukul 5 pagi, Ezra dan Keina baru saja tertidur. Karena baby Kinan baru terlelap dengan tenang. Ezra tertidur di sofa sedangkan Keina tertidur di atas kasur. Ezra terbangun karena alarm yang berbunyi, ia berusaha mengumpulkan nyawanya yang masih berkeliaran. Keina bahkan ikut terbangun karena alarm Ezra. Sayang, alarmnya matikan. Nanti Ken terbangun, ucapnya. Ezra mematikannya lalu kembali memejamkan mata dengan kepala yang bersandar di sofa. Ezra, panggil Keina dengan sedikit berbisik. Ezra menatapnya dengan wajahnya yang sangat mengantuk. Kenapa kau tidur di sana? Tanya Keina. Seketika Ezra baru tersadar dengan gerakan cepat ia langsung merangkak naik ke atas kasur. Ezra berbaring sembari memeluk Keina, untungnya Kinan sudah tertidur lelap. Tepat pukul 7 baby Kinan terbangun, Keina menyusuinya sembari menatap Ezra yang tertidur pulas. Ezra, panggilnya, sang empu menatapnya sebentar lalu kembali tertidur. Sudah jam 7 loh, apa enggak kerja kamu? Tanya Keina. Ezra tidak menjawab. Justru suara deru napas yang tertidur nyenyak terdengar di telinga Keina. Lihat ayah kamu, Ken. Kamu jangan seperti ayah ya, susah sekali dibangunin, ucapnya kepada Kinan yang kini sedang Keina gendong. Rose masuk ke kamar dengan membawa suster, tentunya untuk membantu Keina dalam mengurus Kinan. Loh Ezra, kamu kok masih tidur? Tanyanya. Rose memukul bahu sang putra. Memangnya kamu nggak kerja? Tanyanya lagi. Ezra menggelengkan kepalanya. Ezra baru tertidur jam 5 tadi ma, baby Kinan suka begadang, ujar Keina sembari menyerahkan baby Ken kepada suster untuk mandi. Mamanya semasa hamil selalu saja begadang kan? Jadi anaknya begitu, tebak Rose. Keina mengangguk pelan. Setelah baby Kinan selesai mandi, suster kembali pulang. Keina ingin mengurus baby Ken seorang diri, padahal Ezra dan Rose sudah memberi 2 orang suster. Memangnya kamu nanti nggak capek ngurus Ken sendiri? Tanya Ezra. Ia sedang duduk di sebelah Keina yang sedang menggendong baby Kinan yang tertidur. Nggak capek kok, sayang. Aku bosan kalau seharian hanya duduk menunggu kau pulang bekerja dan pergi bekerja. Biarkan Ken aku urus sendiri, dia kan anak aku, jelas Keina. Ezra tersenyum sambil mengusap-usap rambut Keina dengan gemas. Sudah ada rencana untuk adik Ken belum? Tanya Ezra. Keina menatap tajam sang suami. Bahkan ia belum 40 hari, tapi Ezra sudah membahas kehamilannya lagi. Jangan ngawur deh, ucap Keina. Ia mencubit pinggang sang suami dengan gemas. Ezra tertawa, ia sangat suka kala melihat wajah kesal Keina. Wanita itu semakin terlihat sangat cantik ketika marah. Ezra mengambil nampan berisi sarapan untuk Keina yang dibawakan oleh Pak Mus tadi. Kamu harus makan, biar asinya lancar, ucap Ezra. Ia menyuapi Keina dengan telaten. Keina makan dengan lahap, semenjak menyusui perutnya sangat mudah lapar dan nafsu makannya semakin tinggi. Ken suka banget sama susu kamu, ucap Ezra asal. Keina tersenyum tipis. Dia itu kayak aku, sangat suka dengan susu mamanya, lanjutnya. Keina memalingkan wajahnya malas. Kamu itu apa nggak bisa sehari aja jangan berkata mesum? Tanya Keina. Ezra menggelengkan kepalanya cepat. Enggak bisa sayang, sama kamu bawaannya pengen terus, jawabnya. Keina menatap Ezra tajam. Ada Ken, jangan bicara asal. Hardiknya. Ezra mengangguk saja sambil terkekeh-kekeh. Setelah menidurkan baby Ken, Keina turun menuju lantai bawah, untuk mencari keberadaan sang suami yang sudah tidak terlihat selesai sarapan tadi. Ezra, panggilnya, tapi Keina merasa mansion sangat sepi. Seperti tidak ada orang satupun. Ezra, Ibu, Mama, Gea, Bi-Itap, panggil Keina. Ia bahkan mencari sampai ke dapur tapi juga tidak melihat satupun penghuni mansion. Keina berjalan menuju gazebo halaman samping, ia melihat banyak balon yang menggantung di sana. Kok banyak balon? Tanyanya pada diri sendiri. Keina sangat penasaran. Hingga tiba-tiba ada tangan yang menutupi matanya. Keina sangat hafal dengan aroma tubuh itu. Ezra, ucapnya. Keina memegang tangan Ezra. Dengan perlahan Ezra membuka tangannya, dan Keina melihat Ibu Renata yang berdiri di hadapannya dengan membawa kue ulang tahun. Terdapat angka 21 di sana. Keina menatap semua orang yang tertawa bahagia melihatnya. Bahkan Ken sudah berada dalam gendongan Rose. Keina tidak tahu kapan itu terjadi. Selamat ulang tahun istriku, ucap Ezra sembari mengecup bibir Keina.
Aku ulang tahun. Hari ini. Tanyanya, Ezra mengangguk mantap. Keina bahkan lupa dengan hari kelahirannya sendiri, karena ayahnya meninggal tepat di hari lahirnya sehingga Keina tidak mau mengingat tanggal lahirnya sendiri. Mata Keina berkaca-kaca, ia tidak tahu harus bahagia atau bahkan bersedih, ia menatap semua orang yang melihatnya dengan penuh kebahagiaan dan sangat menyayangi dirinya. Keina, panggil Renata, ia sangat tahu alasan sang putri berekspresi seperti itu. Ayo ucapkan keinginanmu sebelum meniup lilin ini, ucap Renata. Keina mengangguk dengan air mata yang terus mengalir. Keina memejamkan mata, ia meminta untuk selalu bahagia dengan keluarga kecilnya dan segala hal baik. Ezra merangkul pinggang sang istri, mengecup kening Keina dengan penuh kasih. Setelah itu, Keina meniup lilin, semua orang bersorak senang. Terima kasih, aku sangat bahagia memiliki kalian di kehidupan ini, aku menyayangi kalian, ucapnya. Ezra memeluk Keina erat, mendaratkan kecupan bertubi-tubi di keningnya. Ibu minta maaf kepadamu ya, Ki, ibu belum bisa menjadi ibu yang terbaik untukmu, kau telah menjalani kehidupan yang sangat menyedihkan dulunya, ujar Renata. Keina memegang tangan sang ibu dengan erat. Renata menangis begitu pula Keina, tepat di tanggal ini ayahmu meninggalkan kita, semenjak itu ibu selalu membenci tanggal lahirmu sendiri. Bahkan sampai menggadaikanmu dengan Ezra, ucap Renata dengan tangisnya. Keina menggelengkan kepalanya, ia tidak mau Renata larut dengan kesedihan itu. Ibu, bahkan kau harus menanggung semua kesalahan ayahmu dan ibu, sekali lagi ibu dan ayah minta maaf kepadamu. Kami selalu membuatmu menderita, lanjutnya. Keina memeluk Renata dengan erat menumpahkan segala kesedihannya di sana. Ibu tidak perlu minta maaf kepada Keina, Keina tidak pernah merasa sedih dengan menjadi putri dari ayah dan ibu. Keina sangat bahagia, karena ayah Keina bertemu dengan Ezra yang sangat mencintai Keina, ucapnya Renata melera pelukannya, ia menyeka air mata Keina dengan tangannya. Keina sangat bahagia, Keina tidak pernah menjadi putri yang menyedihkan seperti yang ibu katakan. Segala hal yang terjadi padaku, aku anggap sebagai ujian dalam hidupku, lanjutnya. Renata mengangguk dengan air matanya yang terus mengalir. Ezra menggenggam tangan Keina erat, sang empu menatapnya dengan air mata yang mengalir deras. Aku minta maaf atas tindakanku dulu kepadamu, aku minta maaf atas kelakuanku kepada kalian. Aku sangat minta maaf, ucap Ezra. Keina menangis begitu pula Renata. Keina memeluk Ezra, dan Renata menatap bahagia putrinya yang sangat dicintai Ezra meskipun dulunya Ezra sangat membencinya bahkan berperilaku kasar kepadanya. Aku minta maaf, aku akan selalu membahagiakanmu dan Ken. Kalian harta yang sangat berharga untukku, tidak akan ada yang bisa mengganti kalian, ucap Ezra. Keina terus mendekap Ezra dengan erat. Ezra mengusap-usap punggung Keina untuk menenangkan istrinya itu. Renata tersenyum, ia melangkah menuju Rose untuk bergantian menggendong Kinan yang tertidur. Keina melera pelukannya, ia menatap Ezra dengan intens. Aku sangat mencintaimu, ucapnya. Aku tahu, sahut Ezra, ia menyeka air mata Keina yang terus saja mengalir. Sudah jangan sedih-sedih, ini kan hari bahagia untukmu, mari kita makan kue, ucap Ezra. Keina mengangguk mantap. Keina memotong kuenya dengan wajah berbinar bahagia, ia memberi suapan pertama kepada Ezra lalu Ibu Renata dan orang ketiga Mama Rose. Setelah itu Gea dan juga Biita, tidak ada Radit di antara mereka. Setelah acara suap-suapan selesai, Gea menyarankan agar Keina dan Ezra dan juga Baby Kinan untuk foto bersama. Posisi Ezra merangkul pinggang Keina dan sang istri yang menggendong Baby Kinan. Mereka terlihat sangat bahagia, Rose dan Renata sangat terharu dengan momen bahagia ini. Ezra sedang memotong buah-buahan untuk sang istri tercinta, sekarang ia telah menjadi suami yang sigap. Saat Ezra sedang mengupas apel, Radit datang dengan terburu-buru sehingga membuat Ezra heran. Tuan muda, panggilnya, Radit ngos-ngosan bahkan ia menuang air minum menenggaknya sampai habis. Kau itu kenapa? Kayak habis dikejar setan aja, Guru Ezra. Radit memberikan dokumen penting kepada Ezra. Ezra membuka dokumen itu lalu membacanya, ia terlihat sangat terkejut. Kita harus ke Singapura sekarang, ini tidak bisa ditunda lagi, ucapnya. Radit mengangguk setuju. Aku pamit dulu kepada Keina,
kau tunggu di sini sembari membereskan dokumen yang perlu kita bawa, perintahnya. Radit mengangguk lalu melangkah pergi menuju ruang kerja sang tuan muda. Ezra berjalan menuju kamarnya sembari membawa sepiring buah-buahan yang ia potong tadi. Sebenarnya Ezra tidak tega meninggalkan Keina dan Baby Ken, tapi ia tidak bisa mengabaikan masalah yang ada di perusahaan cabangnya. Ezra masuk ke dalam kamar, ia melihat Keina yang baru saja meletakkan Baby Ken di box bayi. Keina, panggilnya. Keina menatap ke arahnya dengan senyumnya yang sangat manis. Makan buah ini, agar ASImu bagus untuk Ken, ucapnya. Keina mengambil piring itu dari tangan Ezra. Keina merasa heran kala melihat raut wajah Ezra yang terlihat panik, tapi seperti ada yang disembunyikan darinya. Kau baik-baik saja? Tanya Keina. Ia meraih tangan Ezra untuk duduk di sofa. Ezra menatap Keina intens, istrinya terlihat semakin cantik walaupun tanpa polesan sedikit pun. Aku baik-baik saja, hanya saja ada sedikit masalah di perusahaanku yang ada di Singapura, jawabnya. Keina mendengar perkataan Ezra dengan baik. Aku akan pergi ke Singapura, mungkin selama 1 minggu lebih. Tapi jika kau keberatan, aku tidak akan pergi. Radit yang akan mengurus masalah di sana, jelas Ezra. Keina tersenyum tipis. Aku tidak keberatan, itu kan pekerjaanmu sayang. Pergilah, aku dan Ken tidak akan keberatan selama itu mengenai pekerjaanmu, ucap Keina sembari menggenggam tangan Ezra erat. Ezra menatap Keina intens, mungkin Keina tidak keberatan tapi justru dirinya yang tidak sanggup menahan rindu dengan 2 orang yang sangat ia sayangi. Aku akan merindukan kalian nanti, aku tidak bisa meninggalkan kalian, ucapnya. Keina tertawa kecil. Aku dan Ken akan menghubungimu nanti, setiap saat kita akan video call. Ucap Keina. Ezra menghela napas panjang. Tetap saja hatinya merasa tidak tenang meninggalkan Keina dan juga Baby Ken. Tiba-tiba ide brilian Ezra muncul, ia menatap Keina dengan smirknya. Bagaimana kalau kalian ikut denganku, jadi aku akan tenang selama di Singapura, ucapnya tanpa beban sama sekali. Dengan gerakan cepat Keina mencubit pinggang sang suami. Jangan aneh-aneh ya, Ken masih terlalu kecil untuk perjalanan jauh, tolak Keina. Ezra mengusap-usap pinggangnya yang habis mendapatkan cubitan maut dari sang istri. Aku belum pernah mengajakmu ke luar negeri bukan? Jadi anggap saja sebagai honeymoon kita, ucap Ezra. Keina menarik napas dalam-dalam. Suamiku, sayangku, cintaku. Ken bahkan baru berumur 2 hari, dia belum bisa perjalanan jauh. Dan ya soal honeymoon bisa kita bicarakan saat Ken besar nanti, ujar Keina. Ezra dapat merasakan Keina yang sedang menahan emosinya. Sekarang jangan banyak alasan. Cepat pergi, Radit pasti sudah menunggumu, perintah Keina dengan tegas. Ezra mengerucutkan bibirnya lalu bangkit menuju walk-in closet untuk berganti pakaian. Keina tersenyum tipis menatap Ezra yang berjalan seperti tidak ada semangat sama sekali. Ada-ada saja, batinnya. Keina lanjut memakan buah-buahan yang disiapkan Ezra tadi.